Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 10 Mei. Gimana kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat dan juga tetap bersuka cita. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, baiknya kita mandi dan jangan lupa untuk berpakaian yang rapi. Lalu adik-adik juga siapkan Alkitab dan alat tulis untuk mencatat. Adik-adik jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir. Gimana caranya? Adik-adik tinggal masuk ke dalam WhatsApp grup kelas, lalu klik link yang sudah di-share oleh kakak Layan. Nanti di dalamnya adik-adik tinggal ketik nama, pilih sepel, pilih kelas, dan submit. Gampang kan? Nah, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan, semuanya bangkit berdiri, kita bergerak bersama-sama. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan kiranya mau berkati ibadah ini dari awal hingga akhir, biarlah kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, biarlah kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita baca Alkitab dulu yuk. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai 13. Dari Rasul Paulus di Efesus kepada jemaat di Korintus. Kakak baca dari ayatnya yang ke-6 ya.
Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah arti ungkapan? Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jikalau engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Kamu telah kenyang. Kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Adik-adik, tadi kita kan sudah membaca ya dari Korintus. Coba ya, kita lihat di slide yang ini. Ada gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar atau peta kota Korintus. Iya, Korintus itu sebuah kota adik-adik. Kita lanjut yuk adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada Bapak Paulus sedang menulis ya. Jadi Korintus ini yang menulisnya adalah Bapak Paulus ya. Paulus mendengar bahwa jemaat di Korintus bertengkar. Loh, kenapa ya bisa bertengkar? Nah, ternyata jemaat di Korintus ada yang sombong dan suka mengejek. Adik-adik tahu nggak ya kalau sombong itu seperti apa? Ya, sombong itu suka pamer ya. Suka pamer kayak punya baju baru. Terus adik-adik pamer, "Hei teman-teman, lihat nih bajuku baru loh, kalian nggak punya kan?" Wah, kalau udah kayak gitu, berarti adik-adik sudah sombong. Dan coba apa? Iya, suka mengejek karena teman-teman adik-adik ada yang nggak punya baju sebagus adik-adik. Kita jangan meniru ya. Kita harus lebih baik dari itu. Adik-adik bisa lihat gak? Di situ ada Bapak Paulus yang sedang bersedih.
Bapak Paulus sedih. Soalnya tadi ada yang bertengkar. Lalu Bapak Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus. Begini katanya, jangan bertengkar, jangan sombong, jangan mengejek orang yang lemah, terlebih hamba Tuhan. Kira-kira kenapa ya Bapak Paulus bilang jangan bertengkar? Ada yang tahu nggak? Yuk kita jawab bareng-bareng. Bapak Paulus bilang jangan bertengkar karena pertengkaran itu menyebabkan persekutuan rusak atau menyebabkan hubungan pertemanan rusak. Jadi kalau kita bertengkar nih sama temen ya, nanti temennya ikut sedih, terus temennya nggak mau temenan lagi sama kita, terus kita nggak punya teman. Nah, kan hubungan pertemanan kita jadi rusak ya. Jadi kita jangan bertengkar, oke? Terus Bapak Paulus juga bilang, jangan sombong. Ya, kita nggak boleh sombong adik-adik. Kita belajar untuk tidak sombong. Karena apa? Karena semua yang kita miliki itu adalah pemberian Tuhan. Mainan bagus, baju bagus, makanan enak, semuanya itu dari Tuhan. Tuhan memberi kita semuanya itu lewat mama dan papa kita. Jadi kita harus bersyukur atas segala pemberian Tuhan. Dan kita gak boleh sombong. Yuk kita belajar agar kita tidak menjadi pribadi yang sombong. Ada lagi nih adik-adik, Bapak Paulus juga bilang, jangan menghina orang lain yang lemah. Karena setiap orang dan hamba-hamba Tuhan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita nggak boleh mengejek ya. Adik-adik, yuk kita lihat. Wah, ada gambar apa ini? Lagi berantem ya kayaknya, berkelahi, bertengkar. Coba, siapa yang pernah bertengkar sama temennya? Soalnya temennya punya baju lebih bagus. Atau yang ini, coba yang lihat yang di bawah. Diejek sama temen. Soalnya baju kita gak bagus. Atau waktu adik-adik belajar, dapat nilainya kurang bagus. Siapa yang pernah diejek? Ketika hal itu dialami Bapak Paulus, Bapak Rasul Paulus enggak marah loh. Iya, Bapak Paulus waktu dihina, diejek, dia malah memberkati. Saat Bapak Paulus disakiti, Bapak Paulus tetap sabar. Saat difitnah, Bapak Paulus berkata dengan ramah. Itu adik-adik bisa lihat di ayatnya yang ke-11 sampai 13. Nah, kalau adik-adik yang mengalami hal yang sama seperti Bapak Rasul Paulus, coba yuk kita teladani juga tindakan dari Rasul Paulus ini. Supaya kita, adik-adik, dan kakak Selma juga bisa belajar lebih sabar, gak boleh marah-marah,
tetap berkata baik, dan mendoakan mereka. Semua hal yang tadi dilakukan oleh Bapak Rasul Paulus karena kasih Tuhan Yesus ke setiap orang. Jadi kita nggak boleh sombong sama teman-teman yang lain ya. Tidak boleh mengejek juga. Mau di ibadah minggu pelayanan kelas anak batita balita atau di lingkungan rumah kita. Dan juga kita harus menyayangi teman-teman kita. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, yuk kita hafalin dulu ayatnya. Kita baca dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. Bunyinya gini ya, ikuti kakak. Peliharalah kasih persaudaraan. Yuk kita ulangi. Ibrani pasal 13 ayatnya yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya, selamat menghafal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Waktunya aktivitas. Adik-adik, aktivitas kelas Batita Balita saat ini adalah membuat tangan yang mendoakan. Untuk alat dan bahan, serta cara membuat dapat dibaca di dalam slide. Boleh minta bantuan mama dan papa untuk membuat aktivitas kelas ini. Setelah selesai dibuat, jangan lupa foto hasil karya kalian dan diupload di grup kelas masing-masing ya. Ditunggu semuanya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita tentang persembahan yang terbaik, marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan kepada anak-anaknya. Persembahan yang adik-adik berikan dapat dikumpulkan, disimpan, dan diberikan ke gereja setelah kita beribadah. Atau boleh minta bantuan mama dan papa untuk melakukan transfer melalui nomor rekening mandiri yang nomornya tertera di dalam slide.
Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang diberikan. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pelayanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, gimana tadi firman Tuhannya? Ingat ya adik-adik, firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan Kak Layan itu jangan hanya didengar saja, tapi juga harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, Kak Layan juga selalu mengingatkan adik-adik untuk menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh adik-adik. Sering-sering minum air putih, makan makanan yang sehat dan bergizi, dan sering-sering cuci tangan. Adik-adik, tidak terasa ya ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Salam sayang dari Kakak Layan untuk adik-adik semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa lagi minggu depan.